Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim, masih pasal finniyati fi halit ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Wala yasihu lan ora sah opo az-zuhdu tapa zuhud wa taqwa lan taqwa maring Allah ma'al jahli ing dalam sertane bodoh. Tidak sah seseorang berzuhud, orang yang zuhud atau bertakwa kepada Allah, tapi dia dalam keadaan tidak berpengetahuan. Jadi tidak sah zuhudnya dan takwa kepada Allahnya kalau dia tidak berpengetahuan, artinya tidak berilmu, jahil. Wan syada asy-syekhul imam al-ajallu, wan syada lan nembangaken, mendendangkan, gawe syair. Sopo asy-syekhu syekh al-imamu kang dadi imam al-ajallu kang agung, Burhanuddin rupane Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayati kang duweni pituduh. Nembangaken syiron ing syair libandihim kang tetep kedua sebagiannya ulama. Ini syairnya Mimbahri Tawil. Rumusnya berwazan fa'ulun mafa'ilun. Jadi lagunya begini. Fasadun kabirun alimun muttahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassak. Fasadun iku kerusakan kabirun kang agung, kang besar. Alimun utawi wong alim mutahatikun kang ngelakoni perkara kang nyulayani syar. Kerusakan besar akan terjadi apabila banyak orang-orang yang alim melakukan sesuatu hal yang keluar dari syariat. Ya mungkin diantaranya adalah yaqulu nama la yaf'alun. Pintar bicara tetapi tidak melakukan apa yang dibicarakan. Yaqulu nama la yaf'alun. Itu menurut Al-Quran. Apalagi kalau misalnya melakukan hal-hal yang keluar dari syariat. Ini kerusakan yang sangat besar. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang alim tetapi perilakunya atau kelakuannya melanggar syariat. Ini berbahaya ini. Apabila suatu bangsa itu terdapat banyak orang yang pintar tetapi perilaku-perilakunya ini keluar dari syariat, nah tunggu tanggal mainnya bangsa itu akan hancur. Wa akbarulan iku agung, iku kang gede minhu tinimbang saking alim, jahilun utai wong kang bodoh mutanasikun kang berdi-berdi ibadah. Bahkan ada yang lebih besar lagi kerusakannya, ada orang yang bodoh mutanasikun. Orang yang bodoh, orang yang ibadah, orang yang ahli ibadah, tetapi dia tidak menggunakan ilmu, dikarenakan karena bodohnya. Dia banyak ibadah, tetapi ibadahnya itu tidak menggunakan ilmunya. Ini lebih rusak lagi. Jadi mungkin istilah yang sekarang sedang viral itu banyak ada yang viral. Ada quote-quote yang viral itu mengatakan bahwa orang yang pintar tetapi tidak melakukan tidak mengamalkan kepintarannya atau melakukan perkara-perkara yang keluar dari syariat tapi dia pintar, itu juga akan rusak. Tapi yang lebih rusak lagi orang yang bodoh tapi ngaku pintar. Nah, ini bahayanya. Huma utawi alimun lan jahilun iku fitnatun dari fitnah. Nah, alim mutahatikun dan jahilun mutanasikun itu merupakan fitnah yang besar fil alamina dalam alam takdir. Azimatun kang agung liman kedua wong bihima kalawan jahil
bihima kalawan alimun mutahatikun lan jahilun mutanassikun fi dinihi ing dalam agama man yatamassaku kang berpegang teguh sopom. Jadi orang yang alim mutahatik dan jahil mutanasik, alim tetapi perilakunya keluar dari syariat. Orang yang bodoh, orang yang ahli ibadah tapi tidak dengan ilmunya, itu merupakan akan menjadi fitnah yang sangat besar di alam. Artinya di suatu bangsa apapun, apabila ada dua orang ini atau isinya itu dipenuhi oleh orang-orang ini yang modelnya dua ini, maka akan itu merupakan fitnah yang sangat besar. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Nah, fitnah bagi siapa? Bagi orang yang apa? Yang benernya gitu. Fitnah bagi orang yang benar yang selalu berpegang teguh kepada agamanya. Nah, ini fitnah yang sangat besar. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang banyak yang salah tapi dibenarkan, yang benar tetapi ditertawakan. Nah, jadi itu kebalik nantinya itu. Jadi kalau misalnya suatu bangsa dipenuhi oleh orang-orang model dua ini, maka nanti akan terbalik hidupnya. Akan terbalik jadi. Bukannya yang benar malah justru diikuti, tetapi di sini yang salah yang diikutinya. Nah, ini sangat berbahaya. Dan mungkin ini zaman sekarang sudah terjadi. Banyak hal-hal yang keluar dari syariat, banyak hal-hal yang salah, tapi kemudian banyak yang diam. Nah, tidak ada yang kemudian membenarkan dan tidak ada yang kemudian mengkritiknya, sehingga hal-hal yang salah ini karena terlalu lama didiamkan akhirnya menjadi suatu kebenaran, dan karena terbiasa itu dibiasakan dilakukan oleh orang-orang, jadi seolah-olah itu adalah hal yang biasa dan menjadi hal yang kebenaran. Dan ini sangat berbahaya sekali. Wayan wiyala niat sopo muta'allim bihi kalawan tolabul ilmi asyukro ing nyukuri ala nikmatil akli ing atase nikmat yaiku akal, wasihatil badani lan warase badan, walayan wiyalan ajaniya sopo tolibul ilmi sopo muta'allim bihi kalawan tolabul ilmi ikbalan nasi ing madhep maring menungsa atau mencari ilmu supaya dianggap oleh manusia atau dihormati oleh manusia. Walas tijalaba hitomid dunya lan ora niat ing narik banda dunia. Wal karomata lan kemuliaan inda sultani ing dalam sandinge sultan wa ghairihi lan liyane sultan. Seorang yang sedang belajar, maka niatnya itu yang selanjutnya, yang pertama tentu tadi pada sesi yang lalu itu yang paling utama adalah niat belajar itu adalah semata-mata karena mencari atau mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang selanjutnya ini, niat. Di samping itu juga, tapi kita juga niat ketika belajar, niat bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita dan sehatnya badan. Karena kalau kita tidak sehat, maka kita tidak bisa belajar. Kalau akal kita tidak waras, tidak benar, maka kita tidak bisa belajar dan tidak bisa masuk ilmu-ilmu kepada kita. Jadi kan karena mumpung akal kita masih sehat, badan kita masih sehat, maka disitulah kita patut mensyukurinya. Jangan sampai akal yang sehat ini, badan yang sehat ini kemudian disia-siakan dengan tidak belajar, dengan tidak mengaji.